Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7396 sampai bab 7399. Saat Song Ruyu berdiri kebingungan di lingkungan yang tidak dikenalnya, Wan Po Jun mendekatinya dan berkata dengan sopan, "Nona Song, Tuan Ye baru saja menelepon saya. Dia meminta Anda untuk mempersiapkan diri. Besok, Anda akan mengenakan identitas baru dan menaiki pesawat khusus bantuan kemanusiaan ke Tiongkok." Ke Cina? Hati Song Ruyu melonjak kegirangan saat mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang Ye Chen dan tidak yakin apakah dia masih berharga baginya. Dia khawatir bahwa begitu Ye Chen kembali, dia tidak akan lagi berusaha untuknya. Lagi pula, dengan hanya 1 atau 2 tahun tersisa untuk hidup, situasinya tampak tanpa harapan, dan dia tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Bahkan jika dia dikirim untuk menghadapi masyarakat Poking, kekuatannya tidak cukup untuk menyebabkan mereka terluka parah. Tepat saat dia pasrah pada kemungkinan menunggu di Suriah hingga racunnya merenggut nyawanya, Ye Chen tengah mengatur agar dia pergi ke Tiongkok. Sambil menahan kegembiraannya, dia berkata, "Tuan Wan, apakah ini benar? Identitasku sangat sensitif, dan seluruh masyarakat Poking kemungkinan sedang mencariku. Bukankah membawaku ke Tiongkok akan menimbulkan risiko besar bagi Tuan Ye?" Wan Po Jun tersenyum tipis, "Tentu saja ada risiko. Tetapi saya yakin Tuan Ye memiliki kepercayaan diri untuk mengatasinya." Dia menyebutkan di telepon bahwa saat Anda tiba di Tiongkok, dia akan menemui Anda secara langsung di bandara. Ini, Song Ruyu dipenuhi rasa terima kasih dan segera berkata, "Tolong beritahu Tuan Ye bahwa tidak perlu repot-repot. Beri aku alamatnya, dan aku akan mencarinya setelah mendarat." Wan Po Jun terkekeh, "Nona Song, Anda belum banyak berinteraksi dengan Tuan Ye, tetapi saya yakin Anda akan banyak berinteraksi di masa mendatang. Biasanya, begitu Tuan Ye memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Anda hanya perlu mengikuti instruksinya." Song Ruyu mengangguk pelan, "Baiklah, terima kasih atas sarannya, Tuan Wan. Saya mengerti." Dia menyadari bahwa Wan Po Jun sedang memberinya bimbingan. Interaksinya dengan Ye Chen memang terbatas, dan dia tidak mengenal temperamen atau metodenya. Karena Wan Po Jun telah menasihatinya demikian, tidak perlu menolak kebaikan Ye Chen. Sejak saat itu, hati Song Ruyu telah terbang ribuan kilometer jauhnya ke Tiongkok. Meskipun dia keturunan Tionghoa murni, telah belajar berbicara bahasa Mandarin sejak usia muda, dan mempelajari budaya tradisional Tiongkok, kesetiaan keluarganya yang sudah lama kepada masyarakat Poking berarti dia tidak pernah menginjakan kaki di tanah kelahiran leluhurnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dapat mengunjungi Tiongkok di hari-hari terakhir hidupnya, merupakan sebuah kepulangan ke rumah bagi garis keturunan keluarga Song. Hari berikutnya, saat konser pertama tawana di Shanghai dimulai dengan penuh semangat, Song Ruyu, yang sekarang bernama Cheng Xiaohui, menaiki pesawat militer. Mengenakan pakaian hitam yang diberikan kepada staf, rambut panjangnya diikat ke belakang, ekspresi tenang Song Ruyu memancarkan kompetensi. Menemaninya di pesawat adalah beberapa anak muda lainnya yang mengenakan pakaian hitam identik. Awalnya, Olsan bisa saja mengatur penerbangan khusus hanya untuk Song Ruyu. Namun, karena setiap penerbangan akan meninggalkan jejak, pesawat yang hanya membawa 1 penumpang akan menarik perhatian yang tidak semestinya. Jadi, Song Ruyu sengaja ditempatkan pada penerbangan ini, yang memiliki tingkat kerahasiaan, jumlah penumpang yang lebih banyak, dan tujuan yang sah. Saat Song Ruyu naik, kabin sudah ditempati oleh puluhan anggota tim bantuan kemanusiaan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Banyak orang, saat melihat kelompok berbaju hitam itu, langsung berasumsi bahwa mereka adalah personel militer. Benar saja, saat Song Ruyu duduk, seorang awak pesawat menyapa tim bantuan di kabin depan. Semuanya, ada agen yang sangat rahasia di penerbangan ini. Harap jangan berbicara dengan penumpang yang tidak dikenal. Semua telepon genggam harus dimatikan dan dijauhkan dari tangan, sesuai peraturan. Terima kasih atas kerjasamanya.
Tim bantuan internasional, yang sebagian besar terdiri dari relawan medis dan pendidikan, telah menjalani pemeriksaan latar belakang menyeluruh sebelum menjalankan misi mereka. Mereka dapat dipercaya dan kooperatif, serta segera menyimpan ponsel mereka sesuai permintaan. Song Ryu dan individu berpakaian hitam lainnya duduk berjauhan, masing-masing menempati satu baris, dan mereka menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan siapapun selama penerbangan. Orang-orang berpakaian hitam ini dikirim oleh Sang Tua untuk memberikan perlindungan bagi Song Ryu. Pendekatannya yang hati-hati memastikan tidak ada kelemahan yang terekspos. Sementara itu, di Shanghai, setelah konser tawana berakhir, Ye Chen menolak undangannya untuk menghadiri jamuan makan malam. Ia menyetir sendiri dari tempat konser ke bandara militer di Shanghai Utara. Saat ia tiba, pesawat angkut militer mendarat dengan mulus. Bandara militer itu tidak memiliki terminal. Saat pesawat meluncur ke tempat parkirnya, 5 kendaraan, 3 besar dan 2 kecil, sudah menunggu. Begitu pesawat berhenti, 2 tangga naik pesawat berlabuh di pintu depan dan belakang. Awak pesawat memasuki kabin dan mengumumkan, anggota tim bantuan kemanusiaan, silakan turun melalui pintu depan. Personel rahasia, silakan gunakan pintu belakang. Jaga kedisiplinan yang ketat selama turun pesawat, jangan berbicara atau menggunakan ponsel. Semua orang mematuhi instruksi kru, diam-diam mengumpulkan barang bawaan mereka dan keluar melalui pintu yang ditentukan. Song Ryu dan individu berpakaian hitam lainnya menaiki 2 sedan, sementara anggota tim bantuan kemanusiaan mengantre untuk menaiki 3 bus. Tim bantuan masih harus menyelesaikan prosedur masuk di bandara, tetapi Song Ryu langsung dibawa keluar dari area landasan pacu setelah memasuki mobil. Di dalam mobil, pengemudi wanita itu berkata kepada Song Ryu, "Nona Song, kami akan mengantar Anda ke tempat parkir bawah tanah. Tuan Ye sudah menunggu di sana." Jantung Song Ryu berdebar kencang karena gugup dan gembira. Ia berkata pelan, "Terima kasih," lalu mengatupkan bibirnya, pikirannya berkecamuk. Bandara militer biasanya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selain landasan pacu, yang harus terbuka, hampir semua hal lainnya berada di lingkungan tertutup. Semua pesawat yang diklasifikasikan dipindahkan ke hanggar setelah mendarat, dan selain kendaraan logistik, semua kendaraan lain diparkir di tempat parkir bawah tanah. Mobil BMW 530 milik Ye Chen diparkir di tempat parkir bawah tanah. Sebuah sedan hongki hitam berhenti di depan mobilnya. Seorang wanita berpakaian hitam dari kursi penumpang depan keluar dan membukakan pintu untuk Song Ryu, sambil berkata, "Nona Song, Anda boleh turun." Ye Chen keluar dari mobilnya saat melihat kedatangan Song Ryu, sejenak terpesona oleh penampilannya. Mengenakan pakaian hitam, kulitnya yang cerah tampak mencolok. Dia ramping, dengan fitur wajah yang tajam dan hidung yang mancung, alisnya yang tebal dan tajam membuatnya tampak seperti pahlawan wanita. Namun, saat dia melihat Ye Chen, rona merah muda muncul di pipinya yang cantik. Berdiri di hadapan Ye Chen, dia mengatupkan kedua kakinya dengan gugup, tangan kanannya memainkan jari telunjuk kirinya dengan gelisah. Suaranya, yang diwarnai rasa malu dan tegang, berkata, "Tuan Ye, saya harap Anda baik-baik saja." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Ye Chen memperhatikan sikap gugup Song Ryu dan tersenyum. "Nona Song, Anda tampak jauh lebih pendiam daripada saat terakhir kali kita bertemu. Ini adalah Tiongkok, Anda tidak perlu bersikap terlalu tegang atau formal. Tidak seorang pun akan menyakiti Anda di sini." Song Ryu mendengar suara magnetik Ye Chen dan melihat senyumnya yang meyakinkan, mengangguk dengan bingung. Namun, dia tahu Ye Chen telah salah paham padanya. Sikapnya yang tertutup bukan karena rasa cemas akan lingkungan yang tidak dikenalnya, tetapi karena melihatnya lagi, peran mereka, dan perasaannya terhadapnya telah berubah secara signifikan. Ye Chen, yang tidak menyadari hal-hal sepele seperti itu, tidak mengerti mengapa dia gugup. Merasa lokasi sensitif itu tidak cocok untuk berlama-lama, dia berkata kepada Song Ryu, "Nona Song, ayo masuk ke mobil, kita bisa bicara di jalan." Song Ryu dengan cepat menjawab, "Ya, Tuan Ye." Saat itu, Ye Chen sudah membukakan pintu penumpang depan untuknya. Jantung Song Ryu berdebar kencang bagaikan rusa yang terkejut. Wajahnya memerah saat dia duduk di dalam mobil. Kedua kakinya saling menempel, tangan saling menggenggam,
masih agak gelisah. Setelah Ye Chen masuk dan menyalakan mobil, meninggalkan bandara menuju pusat kota Shanghai, dia bertanya kepada Song Ruyu, "Nona Song, apakah ini pertama kalinya Anda ke Tiongkok?" "Ya." Song Ruyu mengangguk dengan tegas, berkata, "Aku selalu ingin mengunjungi Tiongkok, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan." Ye Chen mengangguk. Shanghai adalah kota dengan perekonomian paling maju di Tiongkok, dengan PDB tertinggi. Kota ini mungkin juga merupakan kota paling modis dan terhubung secara global di Tiongkok. Dalam perjalanan pulang, Anda dapat menikmati pemandangan kota di malam hari. Jika tidak ada yang mendesak besok, saya dapat mengajak Anda berkeliling untuk merasakan pesona kota metropolitan terbesar di Tiongkok. Song Ruyu bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, jika saya muncul di jalan-jalan Tiongkok, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi Anda?" "Tidak," kata Ye Chen dengan tenang, "terkadang, dengan mengantisipasi gerakan musuh, kita dapat menghindari ancaman mereka." Wu Feiyan mungkin menebak 100 tempat yang bisa kamu sembunyikan, tetapi dia tidak akan pernah memikirkan jalan-jalan di Tiongkok. Song Ruyu mengangguk pelan, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah Markuis Ding Yuan sedang berada di Shanghai saat ini?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Tidak, Yun Ruge ada di Jinling." "Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kota itu." "Tidak jauh dari Shanghai, sekitar 3 jam perjalanan." Song Ruyu bertanya lagi, "Apakah Tuan Ye biasanya tinggal di Shanghai?" Ye Chen tertawa, "Saya tidak tinggal di sini. Saya sebenarnya juga tinggal di Jinling." Song Ruyu merasa tersentuh dan berkata, "Kalau begitu, pasti sangat sulit bagi Tuan Ye untuk datang ke Shanghai hanya untuk menjemputku." Aku benar-benar tersanjung. "Tidak juga," kata Ye Chen terus terang sambil tersenyum. "Saya kebetulan bekerja di sini selama beberapa hari, dan mereka mengatur agar Anda terbang ke sini, jadi saya datang untuk menjemput Anda." Dia meliriknya dan menambahkan sambil tersenyum, "Aku akan bekerja di Shanghai selama beberapa hari lagi, jadi kau akan tinggal bersamaku untuk saat ini. Setelah aku selesai, kita akan berangkat ke Jinling bersama. Aku akan mengatur agar kau bertemu dengan Yun Ruge, dan jika kau bersedia, kalian bisa tinggal bersama." Wajah cantik Song Ruyu dipenuhi dengan keheranan. "Tuan Ye, seseorang yang cakap seperti Anda, mengapa Anda perlu bekerja? Apakah ada orang di dunia ini yang mampu mempekerjakan Anda?" Ye Chen tersenyum, "Saya hidup dengan 2 identitas. Yang pertama adalah saya yang Anda lihat sekarang, yang tidak perlu bekerja untuk siapapun. Namun, di Jinling, saya memiliki keluarga dan teman-teman yang tidak mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Bagi mereka, saya hanyalah seorang pekerja keras yang mencari nafkah untuk keluarganya." Song Ruyu bertanya dengan heran, "Tuan Ye, Anda sudah menikah?" "Ya," Ye Chen mengangguk, "saya sudah menikah." Song Ruyu, yang masih tercengang, mengingat kata-kata sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apakah istri Anda tidak mengetahui identitas asli Anda?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Ya ampun," seru Song Ruyu, "Tuan Ye, Anda menyembunyikannya dengan sangat baik, seperti halnya para lelaki di keluarga Song kita." Ye Chen, yang tidak begitu mengenal peran khusus yang dimainkan keluarga Song di masyarakat Poking, bertanya, "Ada apa dengan para lelaki keluarga Song?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Song Ruyu menjelaskan, untuk menyediakan istri yang aman dan dapat diandalkan bagi keluarga Wu, para pria keluarga Song harus masuk ke masyarakat, menyembunyikan identitas mereka, dan menikahi wanita biasa. Setelah wanita tersebut melahirkan, para pria membawa anak-anak tersebut kembali ke keluarga Song dan menghilang dari kehidupan mereka. Jadi, para wanita tersebut tidak pernah tahu dengan siapa mereka sebenarnya menikah. Ye Chen tiba-tiba merasa bersalah. Song Ruyu tidak salah. Di satu sisi, dia seperti pria keluarga Song, menyembunyikan identitasnya dari pasangannya. Namun, dia tidak sekejam itu. Jika Xiao Churan punya anak, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Melihat Ye Chen terdiam, Song Ruyu menyadari perbandingannya mungkin tidak tepat dan segera berkata, "Maaf, Tuan Ye, saya tidak pandai berkata-kata. Tolong jangan dimasukkan ke hati." Ye Chen tersenyum meremehkan, "Kamu mengatakan kebenaran, tidak perlu meminta maaf."
Melihat ekspresi Ye Chen yang rumit, Song Ruyu menduga dia mempunyai masalah sendiri dan menahan diri untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Mobil itu segera mencapai pusat kota Shanghai yang ramai. Song Ruyu mengagumi pemandangan malam kota itu saat mereka tiba di Buckingham Palace Hotel di Shanghai. Tawana dan timnya juga tinggal di sana. Ye Chen memarkir mobil dan membawa Song Ruyu melalui lift ke lantai atas hotel. Kali ini, ia meminta Chen Zekai memesan suite mewah seluas 300 meter persegi dengan 2 suite terpisah dan ruang tamu besar. Satu suite untuknya, yang lain untuk Song Ruyu. Bukan niatnya untuk berbagi atap dengan Song Ruyu, tetapi dia tetap merasa waspada terhadapnya dan tidak ingin Song Ruyu hilang dari pandangannya. Di dalam lift, Ye Chen memberitahu Song Ruyu, kamar yang saya pesan memiliki 2 kamar terpisah, masing-masing dengan kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi sendiri. Jadi kita tidak akan saling mengganggu. Satu-satunya ruang bersama adalah ruang tamu untuk masuk dan keluar. Saya harap Anda tidak keberatan, Nona Song. Song Ruyu segera berkata, Tuan Ye, tenang saja, saya tidak keberatan sama sekali. Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Dia mengerti bahwa Ye Chen belum sepenuhnya mempercayainya. Karena dia telah membuat pengaturan seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaannya. Melihatnya tidak terganggu, Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, pekerjaanku di Shanghai selama beberapa hari ke depan sebagian besar akan dilakukan pada malam hari, jadi kau ikutlah denganku. Aku akan memperkenalkanmu kepada tim sebagai asistenku. Song Ruyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang Anda lakukan di sini, Tuan Ye? Ye Chen berkata, saya bekerja sebagai direktur Feng Shui untuk seorang penyanyi Amerika yang menggelar konser di Tiongkok. Pikiran Song Ruyu dipenuhi tanda tanya. Ia berkata dengan bingung, penyanyi Amerika, direktur Feng Shui, kedua istilah itu tampaknya tidak cocok sama sekali. Apakah orang Amerika percaya pada Feng Shui? Ye Chen tertawa, ada yang percaya, tapi saya tidak tahu apakah majikan saya mempercayainya. Dia tidak mempekerjakan saya untuk benar-benar membaca Feng Shui. Merasa ada yang tidak beres, Song Ruyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, majikan Anda bukan seorang penyanyi wanita, bukan? Karena berada di laut, tanpa kontak dengan dunia luar, dan tidak mengetahui kejadian global atau berita di Suriah, Song Ruyu tidak tahu tentang konser Tawana di Cina. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan santai, majikan saya adalah Tawana Sweet. Saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya, Nona Song. Mata Song Ruyu membelalak, langsung berubah menjadi penggemar yang gembira. Tawana Sweet? Ya ampun. Tuan Ye, Anda tidak bercanda, kan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Bahkan orang sepertimu, seorang kultivator, tahu tentang penyanyi? Song Ruyu berkata dengan canggung, meskipun aku seorang kultivator, Aku terkadang mendengarkan musik. Aku cukup menggemari Tawana Sweet saat remaja. Aku bahkan beberapa kali berencana untuk menyelinap ke konsernya. Tetapi keluargaku sangat ketat, jadi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Ekspresinya berubah penuh harap dan gembira saat dia bertanya dengan hati-hati. Tuan Ye, apakah saya berkesempatan bertemu Tawana Sweet? Ye Chen, melihat nada bicaranya yang tulus dan tidak ada sedikit pun candaan, merasa sedikit empati. Bahkan Song Ruyu yang dulunya kejam, kini hanyalah seorang wanita muda berusia awal 20-an. Tidak peduli seberapa tidak berperasaannya dia terhadap kehidupan orang lain, dia pasti memiliki impian kekanak-kanakannya sendiri. Jadi, katanya enteng, besok kau akan berkesempatan bertemu dengannya. Dan jika kau tertarik, kau bisa menonton konsernya dari dekat dari sayap panggung. Benarkah? Kata Song Ruyu dengan gembira, itu luar biasa. Bersambung.